Baik, sekarang kita masuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Program apa sih yang Allah suruh kita lakukan sehingga kita bisa mencapai ketakwaan? Yang pertama, puasa. Puasa ini yang ditekankan sekali, makanya dikatakan bulan puasa. Syahrus Siyam ini memang ditekankan sekali. Dan puasa ini teman-teman sekalian, kenapa dia menjadi inti ibadah di bulan Ramadan? Karena puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Puasa itu yang paling besar pahalanya. Disebutkan jadi sholat, zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua, ini kalah semua dari sisi pahala dengan puasa. Sisi pahala. Betul, sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat, benar. Tetapi teman-teman sekalian, dari sisi pahala nggak ada yang ngalahin puasa. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam miliknya. Terjemahan lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'amiyya di'fin ila adha'afin katsira. Satu pahala amal mereka, kalau mereka lebih konsentrasi, lebih khusyuk, ya, lebih ikhlas, maka satu pahala bisa menjadi sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yaqulullahu ta'ala, Allah lalu berfirman juga, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Jadi hadis ini jelas menerangkan kepada kita kalau puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena tadi sudah dikatakan kullu amal, semua ibadah dia kecuali puasa. Puasa memang sangat besar. Apa sebabnya? Kata Allah SWT, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatan, untuk orang yang puasa, kata Allah, aku siapkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat dia sedang berpuasa, berbuka puasa karena hausnya hilang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini di sisi Allah ya, jangan salah faham. Nanti kemudian bau mulutnya Ramadan tiup-tiupin ke orang, nah, wangi ini karena Allah. Nabi bilang kalau itu lebih wangi dari bau kasturi. Ditanya di mana Ka'bah? Di Mekah. Bisa pingsan orang nanti ya. Bukan itu yang dimaksud. Allah menilai kalau mulutnya itu karena tidak makan, tidak minum, di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kelebihan orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti di surga. Setiap ngomong maka akan keluar bau yang lebih wangi dari kasturi. Itu yang dimaksud sisi makna yang lain. Teman-teman sekalian, puasa agar maksimal nanti, selain daripada dia ibadah yang paling besar pahalanya, dan ini puncaknya di bulan Ramadan karena puasa wajib dan dijadikan sebagai rukun Islam, penuhi dua syarat agar dosa kita dimaafkan. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, kullu man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan dua syarat, imanan wahtisaba. Imanan karena keimanan, karena tahu ini Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka saya kerjakan. Jadi bukan karena seluruh anggota keluarga lagi puasa, bukan karena semua teman-teman berpuasa,
bukan karena lingkungan semuanya berpuasa, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Berarti walaupun kita sendirian tetap kita kerjakan. Wahtisaba, ihtisab mengejar pahalanya. Kufira ma taqaddama min dzambi, dibersihkan semua dosanya yang lalu. Harus itu. Gembira mestinya sambut Ramadan itu. Luar biasa. Ibadah wajib yang paling besar pahalanya lagi. 1 bulan penuh maksimal gitu. Kemudian juga bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dalam satu ibadah bertumpuk sekian banyak fadilah. Ingat, jangan pernah nodai puasa kita dengan dosa. Ini teman-teman yang masih suka nonton TV, sibuk dengan habisin waktu di depan TV, tetap nonton gosip, tetap nonton auratnya orang, habisin waktu jalan di mall tiap hari cuma berapa jam, hanya tunggu buka puasa. Untuk apa ini? Apa manfaatnya? Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak berzikir? Kenapa nggak dengar majelis ilmu? Untuk apa? Akhirnya terikutkan dengan dosa. Dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW. Man lam yadha' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatan min an yadha' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, hal yang sia-sia, ya, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Gak dinilai sama Allah SWT. Percuma, biar lapar, biar haus, tapi tetap bohong, gak ada gunanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im." Kalau seandainya kalian sedang ikuti program puasa, jangan pernah rafath. Rafath ini ngucapin kata cinta, kata sayang, kata rindu dengan yang bukan pasangan halal. Sebulan penuh digodok supaya terbiasa lisannya tidak ucapin itu, tulisan dan lisan. Ya. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia ketik, sama. Tidak dia ucapkan kalimat sayangnya, kalimat rindunya, semuanya ini kecuali kepada pasangan halal. Dikasih jadi syarat puasa ini. Kalau kalian sedang puasa, jangan pernah rafath. Kalau sama pasangan boleh, suami istri boleh mengatakan sayang, cinta segala. Tapi kebanyakan orang kan dilakukan di luar Ramadan, umumnya dengan pasangan yang tidak halal. Maka di Ramadan dilatih dia sebulan penuh supaya tidak melakukan itu. Jadi berhenti total nanti. Wala yafsuq, fusuk ini menyentuh secara fisik kayak memegang, memeluk, mencium. Jangan sampai fusuk, kata Nabi SAW. Wala yajhal, dan jangan buat hal yang bodoh-bodoh, sia-sia, buang-buang waktu. Duduk nonton sinetron ke sinetron, film ke film, nggak ada gunanya. Tetap lihat auratnya orang lain. Jadi, berhenti, coba kontrol. Lagi pengen tahan, karena sabar itu masuk dalam 2 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau disuruh sholat malam, memang butuh kesabaran, masih ngantuk, bangun tapi. Kita mau sedekah, kita juga perlu duitnya, tapi disitulah butuh kesabaran. Kita mau apalah ya, beraktivitas, tetap saja ada hubungannya dengan, misal lagi meeting, lagi apa, azan, sholat, tetap harus sabar. Begitu juga pada saat ada godaan untuk melakukan kemaksiatan, ya sabar. Betul memang menggoda, coba sabar. Maka ini dilatih semua di bulan Ramadan. Jangan buat hal yang sia-sia. Bukan tidak boleh ke mall, Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh ke mall. Tapi untuk apa kalau tidak ada sesuatu tujuan? Ada orang dari pagi sudah keluar. Maaf, terutama ibu-ibu nih. Dari pagi duduk di mall, mall buka, dia yang paling pertama masuk. Kenapa? Bulan Ramadan, suami lagi kerja. Pulang dari kantor nanti jam 9 malam. Ya udah duduk di mall, muter-muter dari toko ke toko, pegang bajunya orang, nggak beli, inilah, itulah. Hanya buang waktu. Duhur, wah masih lama. Jalan lagi, muter-muter lagi. Nah selama berapa jam dengar musik itu dosa. Ya, lihat auratnya orang, banyak kemungkaran, dosa. Ada juga orang banyak yang makan di sana.
Kenapa kalau duduk di rumah coba? Aman. Mau tidur ngantuk bisa, mau baca Quran bisa, mau dengerin pengajian bisa, habisin di situ. Mestinya, ya, mestinya begitu. Baik, puasa ini adalah ibadah yang paling inti teman-teman sekalian dan fokus di situ. Pahalanya paling besar tadi saya sudah bilang, kalau dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya mengampuni dosa, jangan pernah nodai dengan dosa-dosa sebagaimana sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang mau ajak dia bertengkar atau ngajak dia berbuat maksiat, falyakul inni mru'un shaim. Dia harus langsung jawab, saya sedang ikuti program puasa. Nggak ada semua itu. Habis, maksiat sudah habis ceritanya. Nggak ada lagi. Kalau akan tiba Ramadan ini, baginda Nabi SAW, teman-teman sekalian, selalu senyum, gembira, terlihat dari raut wajah beliau SAW, lalu mengumpulkan sahabat lalu berkata, hai manusia, telah tiba pada kalian sekarang bulan yang penuh dengan berkah. Berkah ini teman-teman, berkah makanannya, berkah minumannya, berkah waktunya, berkah pendapatannya, diberkahi semua sama Allah. Di bulan Ramadan, biar orang gak makan sahur, dia bisa puasa sampai maghrib. Maghrib pun makan sedikit, masih bisa. Kuat, diberkahi sama Allah. Waktu rasanya lama, karena sudah tidak ada program duduk gosip sama teman-teman makan siang, gak ada waktu lagi. Paling jauh kalau orang buang waktunya tidur karena ngantuk, biasanya begitu. Tapi kalau enggak, dia maksimalkan dengar pengajian. Ada beberapa kantor, masya Allah bagus, habis duhur ada pengajian, dibuatin, gitu kan, program. Jadi akhirnya jadi terikut dengan program-program ini. Kata Nabi SAW, bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat ini kasih sayang Allah ya. Ini rahmatnya Allah terbukti dengan hadis yang lain. Kata baginda Nabi SAW, kalau tiba Ramadan, semua pintu surga dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Semua syaitan yang buruk diikat, dibelenggu, bukan diikat, dibelenggu, beda. Kalau ikat bisa satu tali saja, kalau belenggu itu diputar-putar-putar sampai tidak bisa bergerak. Kalau leher orang dibelenggu, dipasangin besi yang seukuran dengan lehernya, nggak bisa bergerak. Semua syaitan-syaitan jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan, sungguh orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan belum diampuni dosanya. Pernah Nabi SAW, teman-teman sekalian, bilang tiba-tiba, amin, amin, 2 kali. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa anda bilang amin nih? Ada apa ini? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepada saya. Dan Jibril berkata, hai Muhammad, aminkan. Siapapun di antara umatmu yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua dan sampai mati, tidak sempat atau tidak bisa membawanya masuk surga. Ini orang bodoh nih, nggak berbakti. Bilang amin, amin, kata Nabi SAW. Jelas-jelas cuma siapin minum, siapin makan, penuhi kebutuhan, temani ngobrol, mati masuk surga tuh. Temanin orang tua. Maka orang konyol nih. Lalu kata Nabi SAW dan Jibril juga berkata, aminkanlah hai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang mendapatkan Ramadan, kemudian dia belum bisa mendapatkan manfaatnya. Bodoh nih orang. Kalau sudah bulan Ramadan, semua orang puasa. Kita ke Afrika, Muslim sana puasa. Kita ke Amerika, Muslim sana puasa. Kita ke Saudi, Muslim sana puasa. Kita di negeri Asia, Muslimnya semua puasa. Semua orang puasa. Lalu kapan anda kalau tidak puasa Ramadan mau puasa? Semua orang sholat malam terawih, di mana-mana semuanya orang kerjakan. Lalu anda kenapa nggak kerjain? Kalau Ramadan tidak dikerjakan, kapan lagi kita mau kerjakan? Jelas sekali. Maka harus difahami nih teman-teman sekalian. Nah, rahmat Allah di sini masuk di tadi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Fahamin 3 poin ini ya. Kalau pintu surga dibuka teman-teman sekalian, ada muncul pertanyaan kecil. Apa manfaatnya pintu surga dibuka sementara kita belum bisa masuk? Apa manfaatnya pintu neraka ditutup?
neraka juga belum bisa kita lihat. Maka ulama coba menjelaskan teman-teman sekalian, dimaksud pintu-pintu surga yang 8 dibuka dan pintu neraka yang 7 ditutup adalah dibuka pendaftarannya. Kalau ada orang mau kerja di perusahaan, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari dibuka pendaftaran. Siapapun yang bawa kertas berkas diterima jadi pegawai. Ini sekarang saya iklanin ke Bapak Ibu. 1 Ramadan terbuka surga gratis. Ikuti program Ramadan. Maka dibuka tuh, bawa berkas-berkasnya yang benar. Maka diterima. Dan ditutup semua pintu neraka. Maksudnya tidak ada pendaftaran di neraka, tutup neraka itu. Biar orang buat salah nggak masuk neraka. Sampai dalam hadis yang lain dijelaskan, kalau tiba Ramadan, kata Nabi SAW, ada malaikat-malaikat Allah berseru dari langit. Wahai pelaku kebaikan, yang suka patuh-patuh nih, ayo cepat tinggikan derajatmu di surga. Lipat gandakan segera pahalamu, segera ibadah. Kesempatan, pintu surga lagi dibuka. Dan wahai pelaku keburukan, berhenti, segera berhenti, kesempatan, neraka lagi ditutup. Kalian bisa selamat dari situ. Gitu. Jadi diingatkan. Plus, syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu ini teman-teman, maaf, sebelah dulu masuk surga neraka. Ada juga pemahaman teman-teman, ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Begitu hadisnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Utqum minan nar maksudnya. Dan itu berlaku setiap malam di malam-malam Ramadan. Jadi ulama menjelaskan kepada kita, setiap orang di antara kita sekarang punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman dan beramal saleh, dia masuk surga, dia langsung menikmati tempatnya. Tapi kalau dia fasik, muslim lebih banyak dosanya, harus masuk neraka dulu, dia tempati tempatnya di neraka tuh. Disiksa di tempat dia. Nanti selesai baru dia masuk ke surga. Kalau orang kafir, tempatnya di surga dikasih orang-orang beriman, tempat dia di neraka dia pakai selamanya. Makanya ada istilah itqum minan nar, pembebasan seseorang. Jadi tempatnya di neraka itu dihabiskan, tidak ada lagi tempatnya di neraka. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Hadis ini sekaligus saya ingatkan, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Sementara hadis yang lain, ada hadis yang lemah yang selalu disebut-sebutkan ini. Bahwasanya Ramadan itu 10 pertamanya pengampunan, 10 keduanya rahmat, 10 ketiganya bebas api neraka. Ini hadisnya lemah. Dan setiap hadis lemah, kalau bertemu dengan hadis sahih harus ditinggalkan. Karena hadis yang tadi yang saya bilang lemah ini menyebutkan pembebasan api neraka itu hanya di 10 terakhir Ramadan. Sementara hadis sahih mengatakan setiap malam ya, pembebasan dari api neraka. Jadi ditutup neraka itu. Kesempatan Ramadan, hapus nama kita dari neraka. Ikuti programnya. Dan semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Kalau saya lagi lomba lari dengan musuh, rival saya teman-teman sekalian. Lalu musuh saya itu dibelenggu ya. Jadi dililitin banyak. Dari telapak kakinya sampai ke pahanya. Nggak bisa bergerak, belenggu. Saya biar jalan santai, menang nggak kira-kira? Hah? Masih hidup nggak ini? Nggak ada sautan, nggak ada nyari. Pasti saya menang. Karena dia dibelenggu. Iya kan? Jadi santai aja jalan bisa. Itu Ramadan. Karena syaitan yang selama ini sesatkan manusia diikat, nggak bisa buat apa-apa. Kita biar jalan santai, tetap menang. Ada orang bodohnya. Ya. Maaf kalau ada yang pas kena ini. Anggaplah diri anda begitu ya. Saya tidak tahu siapa yang seperti ini. Tapi kalau ada orang banyak bodoh teman-teman sekalian. Begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya ini salah tempat. Bukan Alhamdulillah saya siap jalankan program setelah sebulan digodok biasa puasa untuk puasa. Bukan saya setiap hari sudah sholat tarawih berarti saya sekarang harus jaga sholat malam. Bukan karena sudah sering baca Quran sekarang tinggal terapin baca Quran. Bukan. Alhamdulillah kena lepas dari penjara ibadah. Nah, Alhamdulillah nggak puasa lagi. Alhamdulillah nggak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah nggak lagi mengaji. Alhamdulillah sudah boleh maksiat lagi.
kembali lagi pacaran, kembali lagi buat ini, kembali lagi buat macam-macam. Ini tahmidnya salah tempat ini. Ya. Pujian kepada Allahnya salah tempat di sini. Mestinya orang kalau belajar mengemudi mobil seminggu saja sudah pintar. Kalau sebulan itu sudah super pintar sebenarnya. Masa sebulan digodok biasa ibadah, setelah itu nggak pernah lagi sama sekali. Tadi bawa mobil, setelah pintar bawa mobil nggak pernah nyetir mobil. Bermanfaatkah kursusnya? Panggil seorang profesor ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, bayar sebulan penuh belajar. Setelah itu nggak pernah praktekin bahasanya. Bermanfaatkah? Seperti itulah banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, kita sebenarnya sudah dekat dengan garis finish itu. Ini kematian. Sudah dekat. Ramadan itu membuat apa? Kita seperti sedang punya, kalau di mobil itu ada mesin jet turbo, yang kita kalau Ramadan itu dipencet, itu kencang sekali larinya. Musuh kita ini ketinggal jauh, syaitan ini dibelenggu, diikat, nggak bisa jalan. Ada orang begitu tiba Idul Fitri, garis finish sudah depan mata nih, dia berhenti, nunggu musuhnya yang baru dilepas. Paham gak ini? Gak paham juga? Gak paham juga, mesti dicambuk. Jadi dia sudah, Ramadan sudah jauh sekali dia. Bayangkan ya, jarak antara kita sama syaitan, perjalanan 1 bulan. Jadi kalau syaitan masih di Jakarta, kita sudah di Surabaya tuh. Kalau jalan kaki, ya. Jauhnya, jaraknya jauh. Kita sudah dekat garis finish ini. Ini kita tinggal terus gasnya, mati, udah aman sebenarnya. Karena sudah terbiasa dengan pola ibadah ini. Tapi begitu selesai Idul Fitri, syaitan kan sudah dilepas lagi. Nah syaitannya ini ngejar, berusaha mengejar. Dia nggak bisa ngejar kalau orang itu nggak matiin mesin jetnya tadi. Terus saja dia jalan sampai dia mati, sampai garis finish gitu. Ada orang nggak, mesin jetnya dimatiin, dia nunggu ngopi di situ sampai setannya datang lagi. Nah, setannya lumbahin dia akhirnya, gitu kan? Akhirnya kembali lagi kepada kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran karena setannya sudah dekat sama dia. Makanya setelah Ramadan itu musuhnya kita luar biasa, karena setannya lagi dibelenggu. Sudah difahami nih ya? Alhamdulillah. Anggaplah faham. Apa boleh buat? Kalau nggak paham pun nggak mungkin saya ulang-ulangi terus. Yang jelas di sini Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi SAW tadi mengatakan telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, gitu kan? Rahmatnya sudah saya jelaskan tadi, karena pintu surga dibuka, pintu neraka tutup dan syaitan dibelenggu. Allah yang maha mulia dan maha tinggi melihat persaingan kalian di bulan Ramadan itu. Dan membanggakan kalian di depan para malaikatnya, maka tunjukkan yang terbaik untuk Allah. Kalau biasa sedekah 10.000, 1 juta, 100.000 harus meningkat. Kalau dulu baca Quran cuma berapa lembar, harus mengkhatamnya lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu sholat masih sering telat, ini sudah tidak ada telatnya lagi Ramadan. Terus dia maksimalkan. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang celaka, orang yang bodoh, orang yang telah mendapatkan Ramadan kemudian pergi dan tidak mendapatkan manfaat. Jadi hadis Nabi SAW jelas.